Timnas Indonesia U17 memang secara hasil hanya main imbang 2-2 melawan Tajikistan. Akan tetapi, ketimbang hanya fokus pada skor, ada hal yang lebih penting diamati, yaitu soal gimana cara timnas kita bermain. Dan dalam hal ini, taktik defense counter Indonesia terbilang udah bagus, walaupun masih ada beberapa aspek yang harus dibenahi. Nah, melihat level turnamen Piala Kemerdekaan, bagaimanapun melibatkan tim-tim yang juga main di Piala Dunia, pastilah membuat tim-tim yang bermain mendapatkan pantauan dari lawan-lawan mereka di fase grup nanti. Dan Indonesia yang tergabung di grup H bersama Zambia, Honduras, serta Brazil diketahui juga mendapat sorotan. Khusus Brazil, tim ini memang boleh jadi adalah unggulan utama di grup H. Namun pastinya mereka nggak akan pernah meremehkan siapapun termasuk Indonesia. Meskipun laga pertama Indonesia di Piala Kemerdekaan belum sepenuhnya jadi patokan, akan tetapi tim Brazil diketahui cukup impress dengan salah satu pemain Indonesia yaitu Matthew Bakker. Yap, Bakker di laga ini dinobatkan sebagai MVP. Dan itu bukan sesuatu yang mengagetkan karena memang pemain ini bisa dikatakan tumbuh dewasa secara mental sepak bola lebih cepat dari usianya yang masih 16 tahun. Yang mana itu kembali ia tunjukkan dengan permainan serta kedewasaannya dalam menjadi leader di lini belakang meskipun secara simbol ia nggak memegang ban kapten. Yap, tanpa mengurangi respect ke pemain lain, tapi sejak di Piala Asia, Bakker sukses menunjukkan hal yang terbilang langka, terutama bagi pemain yang baru berusia 16 tahun. Terutama ya tadi soal ketenangan serta kematangan dalam bermain, ditambah sikap nasionalismenya yang tulus mendalam buat Indonesia, menjadikannya sebagai aset berharga bagi sepak bola Indonesia. Dan bukan tidak mungkin pelatih timnas U23 Gerard Vandenberg akan memasukkannya ke dalam bagian tim yang akan main di Piala Asia U23 andai Indonesia lolos kualifikasi. Sepak bola memang sering menghadirkan kejutan yang gak diduga, bahkan terbilang kejam, seperti yang terjadi di laga Indonesia versus Tajikistan U17, di mana Indonesia yang 2 kali unggul, harus apes gara-gara kelengahan yang membuat skor berakhir 2-2. Yang bikin greget, ya jelas peluang Putu Panji di detik-detik akhir yang kena tiang. Tapi nggak apa-apa, karena secara umum, permainan timnas U17 benar-benar menunjukkan sisi positif. Dan yang paling penting, pattern tim ini mau main seperti apa bisa kelihatan. Yap, Coach Nova sendiri sepertinya memang ingin mematangkan skema defense counter yang selama ini jadi andalan. Dan meskipun hanya bisa imbang, mantan pemain Persib Bandung itu mengaku tetap puas dengan apa yang ditunjukkan para pemainnya. Baginya, para pemain timnas Indonesia U17 sudah menampilkan yang terbaik. Dan ia menganggap laga kontra Tajikistan U17 bisa menjadi pemanas untuk Garuda Muda menuju Piala Dunia U17 2025. Yang pasti saya sangat senang dengan pertandingan hari ini. Secara kualitas, kami bisa tampil sangat baik. Saya juga melihat intensitas pertandingan yang sangat-sangat baik. Sehingga ini menjadi uji coba yang sangat berharga buat kami sebelum menuju ke Piala Dunia U17 2025. Di sepak bola kita harus fokus selama 90 menit plus tambahan waktu. Gol tadi terjadi di menit-menit akhir, dan fokus pemain sedikit berkurang sehingga kami kebobolan. Gol pertama juga menjadi catatan bahwa kesalahan sekecil apapun di daerah pertahanan pasti berujung gol, apalagi melawan tim yang levelnya di atas kita. Ucap Coach Nova usai laga. Lebih lanjut, secara umum Coach Nova sendiri nggak peduli soal skor dari setiap pertandingan di Piala Kemerdekaan ini. Baginya, yang terpenting adalah melihat sejauh mana kesiapan para pemain untuk tampil di level tertinggi. Dan turnamen ini bisa dibilang adalah momen yang bagus untuk menguji, mengingat lawan-lawan yang dihadapi adalah mereka yang juga merupakan peserta Piala Dunia U17 November besok. Maka dari itu, ia ingin dalam hal ini para pemain bisa lebih meningkatkan lagi kualitas, terutama dari sisi fokus serta disiplin dalam bermain. Lawan-lawan di Piala Dunia U17 2025 akan lebih baik daripada kita, sehingga fokus dan disiplin akan menjadi kunci di setiap pertandingan. Tegas Coach Nova menambahkan. Perjuangan tak
kira cuma asa. Yap, turnamen ini sendiri bagaimanapun melibatkan tim-tim peserta Piala Dunia, yang mana artinya levelnya juga terbilang tinggi. Itulah kenapa nggak heran, cukup banyak sorotan terutama dari tim-tim rival masing-masing peserta di fase grup. Seperti Indonesia, yang pastinya permainannya diamati oleh lawan-lawan di grup H. Termasuk Brazil, yang biar gimana pun nggak mau sama sekali meremehkan walaupun secara status mereka adalah salah satu unggulan juara. Dan harus diakui, kalau Indonesia memang masih berfokus mencoba semua pemain, sehingga laga melawan Tajikistan belum bisa dijadikan tolak ukur. Apalagi para pemain diaspora masih banyak yang belum main, termasuk mereka yang nggak ikut turnamen ini karena soal izin klub dan lain-lain. Yap, mungkin bagi haters, Coach Nova ini dibilang mainnya cuma bisa ngandelin counter, serta banyak keberuntungan yang mengaungi. Tapi yang kalian harus sadar, keberuntungan nggak semerta-merta terjadi kalau tiada yang namanya kerja keras, kan gitu. Karena seperti yang dikatakan pelatih-pelatih kenamaan di dunia, kalau sepak bola itu soal hasil, apalagi ketika berbicara level turnamen. Nggak perlu aneh-aneh main ini itu, asalkan bisa menang, perdebatan selesai. Contohnya seperti Carlo Ancelotti deh. Orang boleh bilang dia ini miskin taktik, tapi mungkin orang juga lupa kalau dia adalah pencetus formasi pohon cemara yang legendaris itu di AC Milan era 2000-an. Lalu orang juga lupa kalau Ancelotti sangat adaptif dan bisa menyesuaikan tergantung lawan yang dihadapi. Dimana pastinya itu butuh yang namanya analisis serta perancangan taktik yang disesuaikan. Dan itulah yang sejatinya juga dipahami betul oleh salah satu asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastor. Lalu sebelumnya ada STY serta kini Nova Arianto. Toh, Gary Lineker pernah bilang, kalau sepak bola itu sederhana, siapa yang lebih banyak cetak gol, dia yang menang. Dan Jose Mourinho juga pernah bilang, kalau terlalu banyak menguasai bola, sangat rentan kesalahan. Jadi mending bermain menunggu, serta menunggu celah untuk memanfaatkan kesalahan lawan. Kemudian makna sepak bola bagi publik Italia yang sangat berorientasikan hasil. Maka dari itu, Coach Nova sadar kalau kapasitas pemain yang ada memang lebih mumpuni untuk bermain defense counter. Beda ceritanya kalau timnas U17 diisi pemain yang punya skill seperti Ivar Jenner, Tom Haye, Jesus, Michel Kors, Ole Rummenigge, hingga Kevin Dix yang punya kapasitas untuk bermain possession. Artinya apa? Coach Nova adalah pelatih yang sangat ingin tahu lebih dalam tentang satu-satu kualitas pemain. Sehingga nantinya, semua itu baru akan disesuaikan mau main seperti apa. Yang jelas, dasar sepak bolanya seperti passing, kontrol, dan pemahaman taktik bisa dikuasai dengan baik oleh pemain. Sehingga nantinya siapapun yang diturunkan, ya udah dia harus ikut sistem yang dibentuk, sesimpel itu. Bicara aku bungkam di balik duka, membawa harapan yang mereka kira cuma asa. Namun di bawah topeng ini ada nyala, siap penusuk malam tanpa menyerah. Tatapan tajam menantang dunia, deru napas jadi irama marah. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan sang Garuda. Demi sang Garuda, ku cakap langit. Di sisi lain, tanpa mengurangi respek ke pemain lain, ada satu nama yang benar-benar sejak awal jadi sorotan. Yap, dia adalah Matthew Baker, pemain yang secara tegas menolak panggilan Australia demi Indonesia. Dan di laga versus Tajikistan, di luar dari satu kesalahan yang berbuah gol pertama tim lawan, Baker sanggup bermain bagus, serta ia mampu menunjukkan sesuatu yang terbilang langka bagi pemain 16 tahun. Sebab sepanjang laga, Baker ini diplot sebagai center back sebelah kiri, berhasil menunjukkan ketenangan serta kematangan dalam mengambil keputusan ataupun membaca permainan. Tenang tapi lugas. Kemudian build up-nya juga rapi. Plus, sikap back leader yang benar-benar ia tunjukkan meskipun gak ada ban kapten melingkar. Sungguh layak rasanya kalau ini pemain dinobatkan sebagai MVP di akhir laga. Dan segala aksi memukau itu, ia tutup dengan senyuman haru, penuh kebanggaan bagi Indonesia. Membuat Matthew Baker bukan gak mungkin akan dilirik Gerard Vandenberg untuk memperkuat timnas U23 di Piala Asia andai nanti Indonesia lolos. Ada kata tunduk, tak ada kata lewat, hanya tekad menggulung langit penat. Demi sang Garuda, ku cakap langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut, tiangku senjata perjuangan tak berhenti. Kau bicara aku bungkam di balik duka, membawa harapan yang mereka kira cuma asa. Namun di bawah topeng ini ada nyala, siap penusuk malam tanpa menyerah. Tatapan tajam menantang dunia, deru napas jadi irama marah. Di bawah
balik diam ada ribuan doa berteriak untuk harapan sang Garuda. Demi sang Garuda puncakkan langit, tak goyah hujan badai melilit. Lebih lanjut, Becker sendiri memang udah lama dianggap sebagai aset fenomenal yang dimiliki Indonesia. Karena di usia segitu mentalnya udah bak pemain senior. Dan harus diakui, kematangan yang diraih Becker juga tidak lepas dari peran Melbourne City, klub yang dibelanya. Yap, Becker sendiri beberapa waktu lalu, seperti kita tahu telah berhasil melakoni debut dan bermain 90 menit di tim senior Melbourne City. Tentu bagi dirinya, itu adalah pengalaman yang luar biasa sekaligus bukti jika bakat pemain ini nggak main-main. Dan bagi yang lupa atau belum tahu, Becker juga cukup sering ikut pertandingan di level U23, yang mana artinya dia naik kelas cukup cepat, sehingga bukan tidak mungkin jika ia tampil bagus di Piala Dunia U17, namanya akan semakin menyita atensi dunia, termasuk dari pihak Manchester City. FYI aja nih, Melbourne City sendiri bisa dikatakan adalah adik dari Manchester City, karena kedua tim itu sama-sama tergabung di City Football Group atau CFG, yang merupakan perusahaan holding yang mengelola klub-klub sepak bola di berbagai negara. Biasanya, pemain-pemain hebat dari berbagai belahan dunia yang bergabung di klub yang terafiliasi dengan CFG akan masuk radar Manchester City sebagai klub terkuatnya. Dan Becker jelas punya kesempatan yang sama andai dia terus bisa berkembang. Terlebih, Pep Guardiola sendiri juga mulai memantau bakat-bakat dari tim Asia, yang mana Indonesia juga termaksud dalam hal itu. Terlebih, setelah timnas Indonesia dilatih oleh Patrick Kluivert, serta adanya Jordi Cruyff sebagai penasehat, membuat Pep yang pernah ke Indonesia pada 2012 silam mengakui jika dalam kurun waktu tersebut sepak bola Indonesia saat ini udah mengarah ke hal yang baik. Membawa harapan yang mereka kira cuma asa, namun di bawah topeng ini ada nyala. Siap penusuk malam tanpa menyerah, tatapan tajam menantang dunia, deru napas jadi irama bara. Di balik diam ada ribuan doa berteriak untuk harapan sang Garuda. Demi sang Garuda. Yap, terlepas dari apapun, buat timnas U17, persiapkan lagi diri kalian karena Piala Dunia levelnya jelas lebih sulit. Pertahankan apa yang udah baik dan tingkatkan apa yang masih kurang. Karena mumpung ini masih turnamen yang sifatnya uji coba, ada banyak hal yang masih bisa dibenahi, kan gitu. Dan Coach Nova pasti paham akan hal tersebut. Untuk itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Membara bagai bara api menyulut, tiap ku senjata perjuangan tak berhenti.